take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Meksiko saat ini berada dalam situasi darurat yang sangat mencekam. Kartel narkoba paling brutal di negara itu dilaporkan mengamuk setelah pemimpin tertinggi mereka tewas dalam sebuah operasi militer gabungan. Rentetan tembakan, pembakaran kendaraan, hingga blokade jalan raya terjadi secara serentak di berbagai negara bagian, sehingga menciptakan kepanikan massal di tengah masyarakat. Target serangan mereka tidak lagi sekedar aparat keamanan, melainkan juga fasilitas publik berskala internasional. Bandara lumpuh total, ribuan turis asing terjebak tanpa kepastian, dan penerbangan internasional terpaksa dibatalkan secara massal demi menghindari resiko serangan lanjutan. Situasi yang tak terkendali ini memicu ketakutan luar biasa, terutama karena Meksiko tengah bersiap menjadi salah satu tuan rumah ajang olahraga paling bergengsi di dunia, Piala Dunia 2026. Krisis keamanan parah yang memunculkan ancaman teror secara nyata ini membuat publik global mulai mempertanyakan kesiapan negara tersebut sebagai tuan rumah. Desakan tajam ini mengarah pada otoritas sepak bola dunia untuk memberikan jaminan keselamatan bagi para pemain, official, dan jutaan penonton yang akan datang. Pertanyaannya kini, mampukah pemerintah Meksiko segera mengambil alih kendali keamanan dan menstabilkan situasi? Atau justru harus merelakan panggung dunia mereka hancur akibat teror kartel yang semakin brutal? Dan inilah cerita selengkapnya. Realitas pahit yang harus diakui adalah Meksiko telah lama dikenal sebagai pusat operasi kartel narkoba paling berbahaya di dunia. Di banyak wilayah, kekuatan kelompok bersenjata ini secara nyata mampu melampaui otoritas pemerintah dan aparat penegak hukum resmi. Kejadian terbaru ini berakar dari tewasnya Nemesio Oseguera Cervantes, tokoh yang lebih dikenal dengan julukan El Mencho. Ia bukan penjahat sembarangan. El Mencho adalah pemimpin tertinggi kartel CJNG atau Jalisco New Generation Cartel, sekaligus buronan nomor 1 yang kepalanya dihargai belasan juta dolar oleh pemerintah Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, kelompoknya memegang kendali atas rute perdagangan ilegal dengan tangan besi dan tingkat kebrutalan yang tidak masuk akal. Ketika nyawanya melayang dalam operasi khusus militer, pasukan kartel tidak tinggal diam. Sebagai balasan, mereka membuktikan seberapa besar cengkraman kekuasaan mereka dengan melumpuhkan fasilitas negara secara terang-terangan. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa daratan Meksiko sangat tidak ramah, bahkan mematikan bagi turis asing maupun warga sipil. Kartel memiliki pasukan bersenjata berat dan dana tanpa batas. Akibatnya, sistem keamanan yang rapuh ini menjadi bukti mutlak bahwa negara seringkali harus tunduk pada teror kelompok kriminal yang merasa menguasai wilayah tersebut. Kematian sang bos kartel CJNG langsung dibalas dengan teror massal berskala nasional. Hanya dalam hitungan jam setelah kabar itu tersebar, ratusan blokade jalan bermunculan di lebih dari 8 negara bagian. Anggota kartel turun ke jalan dan membakar mobil, bus, hingga fasilitas bisnis untuk menciptakan kekacauan total. Tujuannya satu, yaitu menunjukkan bahwa mereka masih berkuasa penuh. Dampak paling parah dari amukan ini menghantam langsung sektor transportasi vital, terutama Bandara Internasional Guadalajara, tempat yang seharusnya menjadi gerbang utama penyambutan tamu mancanegara, kini berubah menjadi zona perang dadakan. Tembakan terdengar berulang kali, sehingga membuat ribuan penumpang panik, berteriak, dan lari berhamburan mencari perlindungan di balik kursi tunggu maupun meja layanan. Asap hitam tebal terlihat mengepul dari luar area terminal akibat kendaraan yang dibakar massa kartel. Ketakutan semakin memuncak ketika muncul ancaman bahwa kelompok bersenjata ini akan merangsek masuk ke dalam area bandara. Akibatnya, bandara di Guadalajara maupun Puerto Vallarta lumpuh total. Puluhan jadwal penerbangan maskapai internasional dibatalkan. Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada langsung mengeluarkan peringatan darurat serta mendesak warganya untuk berlindung di tempat tertutup karena situasi yang sangat mematikan ini.
FIFA cabut status host Piala Dunia. Situasi Meksiko yang bergejolak parah ini menciptakan ancaman serius terhadap gelaran olahraga terbesar di dunia. Seperti yang kita tahu, Meksiko dijadwalkan menjadi salah satu tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada pada Piala Dunia 2026. Sesuai kesepakatan awal, Meksiko mendapatkan jatah bergengsi untuk menyelenggarakan 13 pertandingan krusial, termasuk laga pembuka turnamen yang sangat dinantikan. Namun kini, beberapa stadion andalan yang sudah disiapkan justru berada di wilayah yang berdekatan dengan pusat konflik bersenjata, termasuk Guadalajara yang dijadwalkan akan mendapatkan 4 laga. Melihat fasilitas sekelas bandara internasional saja bisa diserang dan dilumpuhkan dengan mudah, publik dunia pun mulai meragukan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Gelombang protes dan kekhawatiran membanjiri berbagai platform media sosial. Para penggemar sepak bola, pengamat olahraga, hingga masyarakat sipil dengan tegas menuntut agar Badan Sepak Bola Dunia segera bertindak nyata. Desakan publik sangat jelas, mereka meminta agar status tuan rumah Meksiko segera dicabut secara permanen. Pertanyaan besarnya adalah apakah negara mampu menjamin nyawa jutaan penonton dan pemain dari ancaman peluru nyasar? Hingga detik ini belum ada pernyataan resmi terkait pencabutan status tersebut karena waktu persiapan yang semakin mepet dan kontrak bernilai triliunan yang sudah terlanjur disepakati. Let us take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Sejarah masa lalu Piala Dunia Meksiko. Bicara soal sejarah masa lalu, menjadi tuan rumah perhelatan akbar ini bukanlah hal baru bagi negara Meksiko. Sejarah mencatat, Meksiko memiliki tradisi sepak bola yang sangat kental dan pernah sukses menggelar turnamen serupa di masa lalu, yaitu pada 1970 dan 1986. Salah satu momen paling bersejarah dan tidak akan pernah dilupakan oleh dunia terjadi ketika mereka menjadi penyelenggara penuh pada tahun 1986. Turnamen kala itu berjalan megah, meriah, dan melahirkan salah satu legenda terbesar di lapangan hijau. Jika mengingat kembali sejarah sepak bola, di tanah Meksiko inilah gol paling kontroversial sekaligus ikonik tercipta. City we hit the ramp, take the stage. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. Tragedi hari ini tentu menjadi ironi yang sangat menyedihkan. Negara yang dulu dikenang karena keindahan sepak bola dan sorak-sorai penontonnya, kini justru disorot karena darah, kobaran api, dan aksi teror bersenjata. Harapan untuk mengulang kembali sejarah emas puluhan tahun silam kini tertutup oleh kabut asap kekacauan. Pada akhirnya, krisis keamanan yang mengguncang Meksiko ini bukan sekedar persoalan domestik, melainkan isu global yang menyangkut keselamatan jutaan orang di panggung olahraga terbesar dunia. Dunia sepak bola kini berada di persimpangan dilema besar antara menjaga komitmen kontrak dan memastikan keamanan absolut bagi pemain, official, serta para penonton yang akan memadati stadion. Jika situasi tidak segera dikendalikan, kepercayaan publik internasional terhadap kesiapan Meksiko bisa runtuh sepenuhnya. Pemerintah Meksiko dituntut bergerak cepat dan tegas untuk membuktikan bahwa negara masih memegang kendali penuh atas wilayahnya. Operasi keamanan besar-besaran, reformasi sistem pengamanan stadion, serta jaminan perlindungan bagi turis asing akan menjadi kunci utama memulihkan citra mereka di mata dunia. Tanpa langkah nyata, bayang-bayang teror kartel akan terus menghantui setiap rencana penyelenggaraan turnamen. Pada akhirnya, nasib status tuan rumah bukan hanya soal kesiapan infrastruktur, tetapi juga tentang kemampuan negara menjamin rasa aman. Jika stabilitas berhasil dipulihkan, Meksiko masih memiliki kesempatan mengulang sejarah gemilangnya. Namun jika kekacauan berlanjut, mimpi menjadi panggung Piala Dunia justru bisa berubah menjadi mimpi buruk yang dikenang dunia.